Ya Ahowu sahabat Sunderman dimanapun berada, kita kembali berjumpa dalam podcast Suar Sunderman edisi khusus rancangan khotbah. Saya Iksan Windy Aristazilibu, alumni STT BNKP Sunderman yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Dan telah hadir bersama saya Ibu Pendeta Yunelis. Ya Ahowu Ibu. Ya Ahowu Iksan. Beliau merupakan salah satu dosen di STT BNKP Sunderman. Pada podcast kali ini kita akan mendiskusikan khotbah dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 dengan tema menjadi saksi Allah Tritunggal. Khotbah ini akan dibawakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Sebelum kita lebih lanjut mendiskusikannya Bu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang menolong dan menguatkan kami sampai pada saat ini. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengantarkan kami dari tempat kami masing-masing, hingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami akan mendiskusikan khotbah yang akan dibawakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei. Kami memohon Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, supaya diskusi ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Berkati narasumber agar beliau menjadi kuat untuk bisa membagikan materi ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Saya akan membacakan perikop khotbah dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan perikop khotbah Ibu. Ibu Pendeta, umumnya nats ini sering sekali disebut sebagai amanat agung. Bahkan dalam khotbah-khotbah minggu, amanat agung. Namun kalau kita melihat dari judul perikopnya, sama sekali tidak menggunakan istilah tersebut. Apa yang bisa kita pahami sebenarnya dalam penggunaan istilah amanat agung dalam perikop ini? Ya, jadi sebenarnya Iksan, menurut hemat saya semua perkataan Yesus itu di dalam Alkitab itu agung. Dan oleh sebab itu kita jangan salah memahami dan mengira bahwa hanya pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini yang menjadi perkataan Yesus yang agung. Dan perkataan Yesus di dalam Alkitab yang lain itu kurang agung sehingga kita bisa mengabaikannya begitu. Nah, kalau kita membaca seluruh kitab Injil pun memang tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa ada amanat agung, termasuk pasal ini bukan amanat agung. Tadi Iksan sudah mengatakan bahwa dari judul perikopnya saja ini disebut perintah untuk memberitakan Injil. Nah, kita perlu memahami bahwa dalam ajaran kekristenan perikop ini disebut sebagai amanat agung karena ini adalah merupakan pesan terakhir dari Yesus sebelum ia naik ke sorga. Di sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan tugas besar yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dilakukan oleh murid ketika Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Ini bukan tugas yang mudah tentunya. Dan tugas ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan, dan tugas itu dilakukan sampai sekarang. Dan nanti kita akan melihat tugas besar apa yang
diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sehingga teks ini disebut sebagai amanat agung. Baik, Bu. Jadi sangat singkat sebenarnya, sederhana kita pahami konsep amanat agung ini dalam perikop. Berbicara soal Injil Matius, Bu, tentunya kita harus tahu latar belakangnya. Lalu apa peristiwa atau situasi yang memang dihadapi sang penulis ketika menulis kitab atau perikop ini, sehingga konsep amanat agung dituliskan dalam perikop ini. Iya. Jadi secara ringkas saja saya mau menjelaskan soal latar belakangnya ya, bahwa Injil Matius ini ditulis dalam konteks imperialisme Kekaisaran Romawi yang sedang merajalela pada saat itu. Isi perikop ini harus dilaksanakan meskipun diperhadapkan dengan tantangan pada saat itu, yaitu terkait dengan penganiayaan dari imperialisme Romawi yang sangat kejam. Kaisar Romawi mengaku dirinya sebagai dewa dan menuntut agar koloninya itu menyembahnya. Dalam konteks inilah penulis kitab Matius menarasikan secara sengaja pernyataan Yesus yang anti-imperial di dalam amanat agungnya. Hal ini hendak menyatakan bahwa imperialisme Kekaisaran Romawi merupakan musuh Allah dan akan diakhiri dan digantikan dengan pemerintahan Kristus. Jadi menggantikan pemerintahan Kekaisaran Romawi itu yang kejam tadi yang saya katakan, digantikan dengan pemerintahan Kristus sendiri. Nanti pada ayat ke-18 dalam penjelasan nanti kita lihat bagaimana Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa Yesus dalam arti pemerintahan Yesus sangat berbeda dengan kekuasaan dan pemerintahan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Kuasa dan pemerintahan Kristus membawa kedamaian dan bukan kekacauan. Memerintah dengan adil dan bukan dengan kekejaman. Kira-kira seperti itu latar belakangnya. Oke, baik Bu. Injil Matius yang kita renungkan, diskusikan pada hari ini terdiri dari 5 ayat. 28 ayat 16 sampai 20. Ya. Bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pembagian kelima ayat itu? Setelah saya membaca memang ini berkali-kali, saya pada akhirnya mau membagi kelima ayat ini dalam 4 bagian. Bagian yang pertama itu pada ayat yang 16 sampai 17. Saya beri temanya itu perjalanan dan situasi awal para murid setelah tiba di bukit. Lalu kemudian ayat 18 itu merupakan dasar pemberian amanat. Lalu kemudian ayat 19 sampai 20a itu merupakan amanat Yesus. Lalu kemudian ayat 20b itu mengenai janji penyertaannya. Oke. Seperti itu. Jadi ada 4 bagian dari 5 ayat dalam perikop yang kita diskusikan hari ini. Betul. Yang saya tahu tadi ayat 16 sampai 17 itu temanya atau topiknya itu perjalanan dan situasi awal para murid setelah tiba di bukit. Bisakah Ibu menjelaskan poin pertama dalam pembagian ayat ini? Ya. Jadi di ayat 16 itu diawali dengan ayat 16 ya. Di situ dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, ayat ini diawali dengan kata dan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Kalau kita baca di ayat 10, kita dapat memahami bahwa di situ Yesus memberikan pesan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Perempuan-perempuan itu disebut namanya adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu bertemu dengan Yesus, lalu Yesus berpesan kepada mereka supaya menyampaikan kepada murid-muridnya agar murid-murid itu pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Lalu di ayat 16 ini menunjukkan pada kita bahwa ke-11 murid menaati perintah Yesus itu untuk pergi ke tempat
yang telah ditentukannya. Nah, penyebutan ke-11 murid juga mengindikasikan bahwa peristiwa ini terjadi setelah Yudas Iskariot tidak lagi bersama dengan mereka. Nah, selain itu Galilea juga memiliki makna penting dalam Injil Matius karena menjadi tempat awal pelayanan Yesus sekaligus tempat di mana para murid menerima peneguhan kembali setelah kebangkitannya. Lalu kemudian dilanjut di ayat 17 dikatakan ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setelah tiba di bukit, para murid melihat Yesus dan memberikan respons penyembahan kepadanya. Tindakan menyembah ini menunjukkan pengakuan para murid terhadap otoritas dan kemuliaan Yesus setelah kebangkitannya. Namun demikian, Matius mencatat bahwa ada beberapa di antara mereka masih ragu-ragu. Teks ini tidak menjelaskan secara rinci alasan keraguan tersebut. Akan tetapi keraguan itu dapat dipahami sebagai respons manusiawi terhadap peristiwa kebangkitan yang luar biasa dan sulit dipahami. Menurut beberapa penafsir, keadaan ini menunjukkan bahwa para murid sedang berada dalam proses memahami sepenuhnya realitas kebangkitan Yesus. Meskipun demikian, keraguan tersebut tidak berlangsung lama. Sebab pada ayat berikutnya, di ayat 18, Yesus datang dan berbicara langsung kepada mereka sehingga situasi itu meneguhkan kembali iman mereka. Itu Iksan penjelasannya. Oke, baik Bu. Jadi 16 dan 17 pembuka dari perikop ini Ya, betul. memang secara sederhana memperlihatkan situasi kondisi murid-murid itu dan itu telah tersampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini kelanjutannya ya Bu. Nah, kita masuk pada pembagian kedua yang telah Ibu sebutkan. Saya sudah mencatat ayat 18 itu dasar pemberian amanat. Nah, ini saya rasa yang paling penting dan dimintakan kepada Ibu untuk menjelaskan kepada kita semua. Ya, di ayat 18 memang dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dalam situasi yang dinarasikan tadi pada ayat 17, bahwa ada di antara mereka yang ragu-ragu. Yesus kemudian mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat ini hendak menjelaskan bahwa sekarang kuasa dan kedaulatan itu semua dipegang oleh Yesus sebagai yang telah bangkit. Kata kuasa berasal dari bahasa Yunani exousia yang menunjuk pada otoritas, hak memerintah, dan kewenangan ilahi. Jadi kuasa dapat diartikan dengan hak dan kendali atas segala sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi atas seluruh ciptaan, baik di sorga maupun di bumi. Pemerintahannya meliputi segala sesuatu, tidak terbatas pada sorga saja atau pada hal-hal rohani saja, melainkan sampai pada kekuasaan yang ada di bumi. Sebagaimana telah saya jelaskan pada bagian latar belakang, pemerintahan Kristus berbeda dengan pemerintahan dunia, termasuk pemerintahan Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Pemerintahan Kristus tidak dibangun atas penindasan atau kekuasaan militer, melainkan atas damai dan keadilan. Karena itu, semua penguasa dunia, baik raja maupun pemimpin lainnya, pada akhirnya berada di bawah otoritas Yesus dan harus mempertanggungjawabkan kekuasaan mereka kepadanya. Begitu, Iksan. Jadi dasar pemberian amanat itu karena Allah pemegang otoritas tertinggi itu Bu, baik di surga dan di bumi pun sekali. Dan itu berbeda dengan otoritas yang ada di bumi sekarang Bu, dan itu juga terlihat dalam latar belakang tadi.
Ya. perbedaan dan maksud Allah di dalam perikop yang kita baca. Ya. Lalu ada bagian ketiga tadi, Mm-mm. 19 sampai 20a. Ya. Dan ini poin utama kalau saya lihat, Mm-mm. amanat Yesus. Betul. Bisakah Ibu menjelaskan? Di ayat 19 sampai 20a saya baca bunyinya begini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi atas dasar kuasa tadilah, maka Yesus memberikan perintah untuk melakukan misi kepada murid-muridnya. Saya mencatat ada 3 hal yang dilakukan di sini. Yang pertama, pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid. Perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid dalam ayat ini tidak hanya dipahami sebagai perpindahan secara geografis, tetapi juga sebagai panggilan untuk memberitakan Injil dan menghadirkan pemerintahan Kristus kepada semua bangsa. Isi utama pemberitaan tersebut adalah Yesus sendiri beserta dengan kerajaannya. Ungkapan semua bangsa dalam ayat 19 menunjukkan perkembangan penting dalam Injil Matius. Hal ini kontras dengan Matius 10 ayat 5 sampai 15 kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, di mana ketika para murid sebelumnya diutus secara terbatas hanya kepada orang-orang Israel. Dengan demikian, amanat agung menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus kini ditujukan kepada seluruh bangsa, bukan hanya kepada Israel sebagai umat pilihan. Menurut beberapa penafsir, bagian ini menegaskan sifat universal dari misi Kristen setelah kebangkitan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan yaitu membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus merupakan bagian penting dari proses pemuridan dalam amanat agung. Dalam konteks ini, baptisan dipahami sebagai tanda pengakuan iman dan penerimaan seseorang ke dalam persekutuan orang percaya. Dalam tradisi Kristen, terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan baptisan dan keselamatan. Namun secara umum keselamatan dipahami berasal dari karya keselamatan Yesus Kristus. Baptisan bukanlah sumber keselamatan itu sendiri, melainkan tanda lahiriah dari iman kepada Kristus dan ketaatan kepadanya. Formula baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus juga menunjukkan pengakuan iman kepada Allah Tritunggal yang menjadi dasar kehidupan iman Kristen. Lalu hal yang ketiga yang dilakukan adalah mengajar melakukan sesuai perintahnya. Ini di ayat 20a kita bisa baca ya bunyinya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa proses pemuridan tidak hanya dilakukan melalui pengajaran secara teoritis, tetapi juga melalui pembentukan kehidupan yang taat pada ajaran Yesus. Salah satu inti ajaran Yesus itu dapat kita temukan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu perintah untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, kasih kepada Allah harus diwujud nyatakan melalui kasih kepada sesama manusia. Relasi manusia dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap orang lain. Oleh karena itu, pengajaran dalam konteks pemuridan Kristen bukan hanya bertujuan menambah pengetahuan iman, tetapi juga membentuk tindakan dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kira-kira itu penjelasan dari bagian ketiga itu.
Oke, bagian ketiga, amanat Yesus. Tadi Ibu jelaskan misi Ya. bagi para murid, namun tidak hanya kepada bangsa Israel saja sekarang, tetapi ke semua bangsa. Ada formula baptisan dan juga ajaran-ajaran yang mesti diberitakan kepada bangsa itu, semua bangsa. Nah, terakhir ada bagian terakhir yang tadi Ibu sebutkan, Ya. ayat 20b, Ya. itu ada janji penyertaannya. Ya. Saya coba jelaskan ayat ini, Ihsan. Ayat ini berbunyi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ayat ini menegaskan janji penyertaan Yesus kepada murid-murid dalam melaksanakan amanat agung. Yesus tahu bahwa dalam menjalankan misinya ada tantangan yang dihadapi. Baik tantangan dari dalam diri sendiri, seperti keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ketidaksiapan, dan lain sebagainya. Maupun juga tantangan dari luar diri, seperti penolakan dari orang-orang, ancaman, pemerintahan, atau penguasa-penguasa di dunia ini. Jadi itu tantangan-tantangannya yang dihadapi. Dan itu Yesus tahu. Namun melalui perkataan ini, kita dapat memahami bahwa para murid tidak menjalankan tugas pemberitaan Injil dengan kekuatan mereka sendiri, melainkan dalam kehadiran dan otoritas Kristus. Lalu kemudian ungkapan sampai kepada akhir zaman mengindikasikan bahwa penyertaan Yesus bersifat terus-menerus dan berlaku bagi gereja dalam seluruh pelaksanaan misi Kristen. Dengan demikian, amanat agung bukan hanya ditujukan kepada murid-murid pada waktu itu, tetapi juga kepada orang percaya di setiap zaman. Janji penyertaan ini juga memberikan penguatan bahwa Kristus tetap hadir, memimpin dan menolong setiap orang yang setia menjalankan tugas pemuridan dan pemberitaan Injil. Begitu, Lisa. Baik, ayat terakhir ini adalah sebuah janji penyertaan Allah. Ia tidak membiarkan para murid sendirian, ya Bu, berlarut dalam rasa takut, kebimbangan, tetapi janji Allah menyertai sampai pada akhir zaman. Ya. Artinya Kristus itu tetap hadir bersama mereka. Ya, sampai sekarang Sampai kita juga. sekarang. Bagi kita. Nah, kita telah mendiskusikan banyak hal, Bu, mulai dari tadi latar belakang, makna amanat agung, bahkan sampai pada penafsiran kita yang tadi. Nah, tentu kita kembali pada tema khotbah, yaitu menjadi saksi Allah Tritunggal. Ya. Apakah ada kaitannya dan bagaimana kita memaknainya berdasarkan perikop ini, Matius 28. Ya. Ada dua hal besar yang saya coba lihat dari perikop pembacaan kita hari ini, Ihsan, yang bisa nanti dijadikan sebagai penerapannya di dalam khotbah-khotbah dalam kehidupan setiap orang Kristen sekarang. Yang pertama yaitu gereja bertugas untuk menjalankan misi Allah. Itu yang pertama. Tugas menjalankan misi Allah adalah keharusan. Namun misi ini tidak dapat dipahami secara terbatas. Memahami isi amanat Yesus dalam keseluruhan Injil Matius menyadarkan kita untuk berjuang menjadikan bumi atau dunia ini tempat di mana semua orang dapat hidup dalam damai. Untuk mewujudkan pemerintahan atau kerajaan Allah di mana semua orang menikmati kuasanya yang menghidupkan dan bukan menghancurkan atau mematikan. Itu tugas untuk menjalankan misi Allah. Nah, sehingga dari perikop ini ada dua hal yang perlu kita ingat dalam menjalankan misi itu. Tadi di dalam penjelasan sudah saya sampaikan bahwa yang pertama ada pemberian kuasa. Kuasa yang diberikan kepada Yesus diberikan juga kepada gereja hingga saat ini. Namun seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kuasa yang diberikan kepada Yesus itu berbeda dengan kuasa yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu gereja patut meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri.
Oleh sebab itu gereja harus hadir untuk memperjuangkan kedamaian, keadilan, kasih di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal janji penyertaan. Dalam janji penyertaan ini saya ingat dengan istilah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi janji penyertaan itu menjadi bagian dari iman kita untuk menjalankan misi Allah itu. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena penyertaan Allah itu sempurna atas orang-orang yang menjalankan misi itu. Itu hal pertama yang menurut saya bisa diaplikasikan ya di dalam konteks kehidupan bergereja kita sekarang. Yang kedua, yaitu menjadi saksi. Menjadi saksi Allah Tritunggal itu tidak dapat dilepas pisahkan dari misi kesaksian dan pelayanan dan keterlibatan sosial. Bersaksi tidak terbatas pada pemberitaan dengan berdiri di atas mimbar dan kemudian berkhotbah saja. Tetapi bersaksi itu perlu ditujukan dalam kehidupan dan aksi nyata orang Kristen setiap hari. Jadi tidak hanya sekedar teori berkata-kata, tetapi juga mempraktikkan itu yang jauh lebih utama. Saya rasa itu 2 poin besar yang bisa diterapkan, diaplikasikan dalam kerangka tema kita, yaitu menjadi saksi Allah Tritunggal. Demikian. Baik Bu, demikian juga rancangan khotbah pada hari ini telah banyak sekali yang kita bicarakan, diskusikan, yang pada akhirnya menjadi saksi Allah Tritunggal. Sekali lagi disebut-sebut gereja adalah peran pemeran telah kita lakukan pada hari ini, bisa membantu para pelayan-pelayan Tuhan untuk memaknai dan memberitakan firman Tuhan ini, sehingga semua orang dapat melihat dan juga merasakan bahwa dirinya menjadi saksi Allah Tritunggal. Demikian saja podcast hari ini, sahabat Suar Sunderman dimanapun berada. Kiranya podcast kali ini dapat membantu dan menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada. Ya Ahu.